Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu senang sekali bersama Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga dalam keadaan sehat ya, jadi bisa kembali menyimak apa yang akan disampaikan pagi hari ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz? Oh, alhamdulillah sehat sekali, sehat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah ya Ustadz, nikmat sekali rasanya kalau mendengar lantunan-lantunan seperti itu Ustadz, kalau tanya kabar begitu ya Ustadz. Senang saya kalau disapa Mbak Ayu. Masya Allah. Sehat. Wah, alhamdulillah. Tapi sesudah disapa nggak pengen cepet pulang ya Ustadz ya? Oh iya. Masih belum selesai. Belum selesai tuh. Iya, Kalau selesai nanti segera pulang lah. Iya. Tapi beberapa di antara kita ya Ustadz ya, sebenarnya itu kalau selepas kerja atau kegiatan di luar begitu ya Ustadz, yang dipikirkan itu sebenarnya untuk kebahagiaan diri sendiri atau untuk keluarga sih Ustadz? Iya. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Mari terus kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa apa saja. Dalam keadaan bagaimanapun. Betul. Dengan bersyukur semoga yang sakit segera sehat. Amin ya rabbal Yang lagi bersedih segera gembira gitu. Amin ya rabbal Yang ruwet-ruwet cepat terurai itu ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat semuanya. Ya Mbak Ayu, betul ya, kita memang ini pertanyaan kunci bagi kita ya. Ya apalagi kita yang bekerja seharian yang dipenuhi dengan berbagai kesibukan gitu. Apapun pekerjaan kita, atau kita sedang berwira swasta ya, dengan segala tantangan dan kesulitan, dinamika kita dalam mengembangkan usaha kita, pasti tidak pernah atau ya dekat dengan kita melakukan aktivitas di luar rumah gitu ya, di luar rumah, pergi kemana dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga ya sebagian kawan-kawan kita ini kan setelah penat bekerja kemudian belok entah kemana gitu ya. Jirung Surabaya belakrak sik tat. Healing sekarang bahasanya Mas. Oh gitu ya. Iya. Wis bahasanya arek saiki macam-macam ya. Betul. Tetapi sebetulnya Nabi telah memberikan petunjuk Mbak Ayu. Ya, terhadap kondisi seperti ini. Jadi ya berarti ke zaman biyen ya wisan. Orang habis beraktivitas, orang habis berkegiatan, orang habis pergian, itu terus bagaimana tuntunan Nabi memberikan petunjuk kepada kita. Saya bacakan sebuah hadis yang pendeknya, hadisnya pendek sekali. Saya ambil atau saya cuplik dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal adzabi yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahli, muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian itu adalah bagian dari siksaan. Pergian ini pokoknya atau keluar dari rumah lah pokoknya, bekerja dalam arti yang luas ya. Iya. Adalah bagian dari siksaan. Dia menghalangi salah seorang kamu dari makan, minum, dan tidurnya. Maka hendaklah salah seorang kamu selesai, jika telah selesai dari maksud bepergiannya atau tujuan dari pekerjaannya, maka hendaklah segera kembali menuju keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, nah ini tuntunannya Nabi kita.
bahwa apabila kita telah selesai mengerjakan segala sesuatu, apabila kita bepergian telah sampai pada tujuan kita dan kemudian urusannya selesai, maka tuntunannya Nabi segera pulang. Dan Yosri jadi. Iya ya, sampai ada lagunya ya Ustadz ya. Karena nggak pulang-pulang itu. Sampai tiga lagu. Oh iya. Nah, ini tuntunannya Nabi bahwa ya setelah kita selesai urusan kita segera pulang. Ya, karena mengapa? Karena tadi Nabi menyampaikan ya kalau kita keluar rumah, kita bekerja itu kan ya memang tersiksa. Ada siksa, ada kesulitan, ada beban yang menghalangi kita untuk santai, untuk senang, untuk bergembira, kan begitu ya. Makan tidak tidak tertentu atau tidak sehat gitu ya. Asal gitu kan ya, tidak teratur gitu ya. Kemudian juga istirahat atau tidur juga. Misalnya saya kalau melihat teman-teman di studio ini kan, arek emang wis teko iki turu ta. Iya. Kan gitu kelihatan anak ini jam segini paginya sudah bersemangat itu ya. Ini malam tidur enggak anak-anak ini kan gitu. Nah, pasti kan juga tetap tidur, tapi kan tidur juga tidak tidur nyenyak ya, karena dia harus ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab, ada kewajiban yang harus ditunaikan. Betul. Maka kalau kemudian semua tanggung jawab telah selesai ditunaikan itu ya, maka tuntunannya Nabi segera pulang. Jangan sampai tergoda kan itu. Nah, ini kan ada penyakit kan ya. Nih, konon kalau di Jakarta ini, kalau pulang jam 4, pulang jam 4 di jalan juga macet gitu kan ya. Akhirnya nggak pulang. Akhirnya dia nggak pulang dulu. Nah, ngopi di mana lah atau hangout kemana lah gitu ya. Dan sebagainya. Nunggu jam 8. Ternyata kebablasan jam 9 itu. Ditelepon sama istrinya, "Kok nggak pulang-pulang?" Lembur. Ya Allah, klasik. Jawaban klasik ya. Berbohong. Nah, akhirnya kan itu yang muncul. Begitu kita menunda kesegeraan kita untuk kembali kepada keluarga, maka akan datang itu setannya, akan datang itu iblisnya, godaannya, rayuannya untuk membelokkan kita. Sehingga kita menjadi lupa pada tujuan kita bekerja pada awalnya. Kita bekerja kan untuk membahagiakan keluarga kan ya. Betul. Bukan hanya untuk kepuasan diri sendiri kan. Nah, untuk kebahagiaan diri kan tidak hanya itu, pasti untuk kebahagiaan keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, kan begitu. Artinya keluarga yang dia bela, keluarga yang dia banggakan, itu yang sesungguhnya menjadi tujuan awal, tujuan pokok, tujuan utama ketika dia bekerja. Nah, ketika dia dalam perjalanannya ada godaan, ada rayuan yang membuat dia tidak segera pulang, maka akan tujuannya atau niat awalnya itu menjadi rusak. Betul. Nah, kalau sudah rusak niatnya, gitu ya Mbak Ayu ya, maka apapun yang kita capai dalam pekerjaan kita, dalam ikhtiar kita, dalam usaha kita, itu tidak akan pernah membuahkan kebahagiaan dalam diri kita. Justru akan malah menjadi beban. Beban yang banyak ya. Fitnah dari keluarga, fitnah dari teman, itu semua kan membuat kita kelihatannya pendapatannya makin besar gitu ya. Tampaknya karirnya cemerlang. Tetapi tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan dirinya. Tidak berbanding lurus dengan ketentraman, keharmonisan rumah tangganya. Bahasa kita, bahasa agama kita, istilahnya rezekinya tidak berkah. Kan itu. Oh enggak, ini lagi lobby Ustadz gitu ya. Alasannya kan itu. Ini lagi lobby. Loh, oke, kalau emang lobby kan mesti ada program, ada planning, kan ada rencana, ada kan usaha, itu. Ada schedule-nya kan gitu ya, ada targetnya kan. Jadi tidak sambilan. Ngopi ini sing utama targetnya ternyata hanya sambilan saja. Intinya dia hanya ingin memuaskan diri sendiri. Yang kedua, kalau itu tidak kita pegangi, kita nanti akan sering-sering ya, orang berumah tangga kan ada kalanya ada masalah ya Mbak Ayu ya. Nah, kalau kemudian kita tidak segera selesaikan apa yang ada di rumah, kemudian malah kita ulur-ulur dengan
mengalihkan, itu bahasanya gitu ya. Ini rencana yang akan saya tanyakan, Loh, Ustaz. aduh, iki aku berarti ini Mbak Ayu iki. Iya gitu ya Ustaz ya. Jadi Ngedep-dep gitu. iya Ustaz. Jadi mohon maaf Ustaz. Ya, Pak. Mungkin ketika ada yang berpikiran tidak setiap hari, tapi ada kalanya tidak ingin segera pulang karena mungkin di rumah ini sedang ada ya tadi Ustaz ya namanya bumbu rumah tangga ya Ustaz ya. Iya. Itu bagaimana Ustaz mengembalikan niat kita kembali supaya ya kebahagiaan ini untuk keluarga. Tapi kalau mau pulang itu nanti malah kayak gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz ya mengartikannya gitu Ustaz? Iya, benar. Nah, jadi yang pertama tadi sudah Mbak Ayu ya. Nah, Betul. sekarang kita yang kedua. Kalau yang seperti ini kondisinya bagaimana? Kembali kepada niat awalnya kan ya. Ketika kita bekerja dulu, kita memulai kehidupan, itu kan untuk siapa sih kan itu ya. Itu Ya Allah. tolong jangan sampai rusak itu, jangan sampai pudar itu ya. Oke. Karena untuk mencapai itu pasti membutuhkan proses tahapan, pengorbanan dan ujian. Betul. Nah, ketika kita ketemu dengan ujian sulit, ya, kalau ujian mudah itu sebetulnya lebih berat ujian mudah loh Mbak Yu daripada ujian sulit Sebenarnya itu. betul Iya, Ustaz. Iya, betul. iya. Karena ujian sulit kan membuat kita waspada, Ya. membuat kita hati-hati gitu ya, Betul. membuat kita fokus. Tapi kalau ujian mudah itu kecenderungannya terus Lupa. menyepelekan ya. Iya betul. Dari misalnya nih gaji 1 juta menjadi 100 juta misalnya gitu ya. Lupa sedekah Ustaz. Astagfirullah. Gue iso gelender gitu. Iya. Nah, semula nggak kepingin jadi kepingin kan itu. Nah, Semua nggak kepikiran tuh jadi kepikiran. Nah, ketika kita punya persoalan seperti yang Bayu ceritakan tadi, iya, kan itu ya. iya. Berarti kita tolong dipandang dulu keluarga ini. Kalau keluarga ini tempat kita menumpahkan, melampiaskan, memetik, menikmati kebahagiaan, terus keluarga kita ini tidak bahagia, kemudian kita menghindar, Astagfirullah. pertanyaannya, siapa Anda sebenarnya? Ya Allah. Ya. Untuk apa Anda keluar dari rumah? Dan mengapa Anda tidak segera pulang kembali ke tempat Anda bermula, berangkat kan itu. Maka dari itu kalau dalam kondisi seperti itu, kalau tidak segera pulang, berarti tidak ingin kita segera menyelesaikan masalah kita kan itu. Lari ya Ustaz. Lari, menghindar. Nah, Astagfirullah. ya bolehlah kalau misalnya tidak segera pulang karena menemui seseorang yang diminta untuk memberi nasihat. Oh. Kan lain lagi tuh. Mencari Nah, nasihat, itunya kan iya, beda iya, ya. iya. Nah, itunya Oh, beda. baik. Sehingga ketika dia pulang itu sudah punya perspektif yang lebih luas itu ya. Ya. Punya cara pandang yang lebih cair gitu ya. Masya Allah, Punya ada solusi, Nah, begitu, kan Mas. itu. Ya. Bukan malah sebaliknya dia malah ya tadi belakrak dulin nggak karu-karuan hanya untuk mengalihkan. Padahal tidak bisa mengalihkan, itu justru malah menunda, Memperburuk. ya menunda pekerjaan itu kan memperpanjang penderitaan, Pak Yu. Betul Ustaz. Iya, jadi ya kalau memang keluarga kita sedang bermasalah, justru segera pulang gitu ya, segera selesaikan agar tidak semakin panjang masa tekanannya ini. Nah, ketika itulah kita membutuhkan teman, membutuhkan kawan. Ingin ketemu ustadz itu ya, ingin mendengarkan dialog fajar, barangkali ada insight yang Masya bisa Allah. diperoleh. Nah, Ya. gitu Pak ya. Iya. Segera Amin. pulang nanti gitu ya. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Mim ini menjadikan kita semakin hati-hati dalam bersikap, terutama ketika sudah menyelesaikan tugas gitu ya Ustadz ya. Ya, pokoknya Kalau- segera pulang pokoknya. Ya, segera pulang, tidak belok-belok kemana. Kalaupun belok kemana juga harus ada tujuan yang jelas begitu ya Ustadz, Iya, karena iya. sudah diingatkan oleh Rasulullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.